Ya, selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Megi Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahadika Kota Blitar, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Suara Gresik, Suara Madiun, Ralita Pamekasan, dan RGR Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Sahabat, untuk mengawali breaking news update COVID-19 di Jatim News Today edisi 16 September 2021, kita sudah tergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai breaking news update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter pertama, ada dari Suara Sidoarjo bersama Ilham Dianta yang akan menginformasikan kepada kita mengenai bersama dengan pelaksanaan PTM Mobile Vaksin Polresta juga lakukan vaksinasi pelajar langsung di sekolah. Selengkapnya beritanya bersama Ilham Dianta. Serbuan vaksinasi massal untuk mempercepat sasaran vaksinasi di Sidoarjo diantaranya vaksinasi pelajar oleh vaksin mobile Polresta Sidoarjo kali ini di Sekolah SMK Antartika 2 Sidoarjo. Dengan sasaran 1.040 pelajar SMK yang akan masuk sekolah diarahkan ke gerai bus vaksin guna mempercepat herd immunity di kalangan pelajar. Sasaran vaksinasi kali ini yakni para pelajar tingkat SMK sederajat dengan menyediakan sebanyak 1.040 dosis vaksin di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Mobile vaksin Polresta Sidoarjo menggunakan vaksin Sinovac yang aman untuk percepatan herd immunity di kalangan pelajar. Kepala Sekolah SMK Antartika 2, Retno Purwolistorini mengatakan, serbuan vaksinasi ini bagian dari upaya sekolah bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo guna mempercepat vaksinasi, termasuk kalangan pelajar yang sudah mulai masuk pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah ini. Para siswanya setelah divaksin diminta menunggu sekitar setengah jam di ruangan sekolah dengan diberi makanan ringan dan es krim sambil menunggu efek vaksin Sinovac bekerja. Kemudian diperbolehkan pulang untuk istirahat ke rumah masing-masing. Pembelajaran tatap muka terbatas dilanjutkan keesokan harinya. Terima kasih. Untuk vaksin tanggal 14 September ini adalah vaksin dosis pertama untuk siswa-siswi kami yang belum, sekitar 1.050 siswa. Dan alhamdulillah di kegiatan vaksin hari ini kami dibantu oleh dari Polresta Sidoarjo, sehingga anak-anak bisa terkoordinir semuanya. Insya Allah kalau hari ini tuntas 100% siswa SMK Antartika 2 sudah bervaksin. Sementara itu, Siva, salah satu siswa sekolah ini mengatakan dirinya senang dapat divaksin bersama teman-teman sekolahnya sehingga bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengedepankan protokol yang ketat di sekolah. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dengan beritanya mengenai bersama dengan pelaksanaan PTM Mobile Vaksin Polresta juga lakukan vaksinasi pelajar langsung di sekolah. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ben Chandra dari Suara Madiun yang akan mengabarkan kepada kita mengenai berita Pemkot Madiun siapkan strategi bagi pekerja seni budaya terdampak di masa pandemi. Selengkapnya bersama Ben Chandra. 19 sangat memukul segala sektor, tidak terkecuali sektor seni dan budaya. Pemerintah Kota Madiun menaruh perhatian kepada para seniman dan budayawan yang tidak bisa melakukan pekerjaannya setelah diberlakukannya PPKM. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun menggelar kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya dan bangsa dengan mengangkat tema solusi bagi para pelaku seni budaya di masa pandemi COVID-19. Kegiatan yang berlangsung di gedung GCIO itu dihadiri langsung oleh perwakilan pelaku seni di Kota Pendekar dengan dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Pada pertemuan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar memberikan solusi kepada para pelaku agar dapat terus berkarya meski di tengah pandemi. Solusi yang diberikan yakni memberikan ruang kepada para pelaku seni untuk bisa unjuk gigi di lokasi-lokasi ikonik di Kota Madiun. Salah satunya seperti alun-alun dan kawasan sumber
berwangi. Namun, penampilan yang tersaji harus dilakukan secara virtual dan tanpa penonton. Untuk pembiayaan pentas akan dikelola lewat Dinas Budparpora dan para pelaku seni tampil secara bergantian. Lewat solusi yang disampaikan dalam kegiatan itu, Wali Kota Madiun Meidi berharap hal itu bisa menjadi jalan keluar yang baik. Para pelaku usaha bisa terwadahi dan masyarakat pun bisa mendapatkan hiburan. Yang jelas pelaku seni juga dapat bantuan, saya suruh dapat bantuan. Di samping itu, saya punya anggaran sewa. Umpama sewa hari ini ada band, silakan. Band itu nyanyi tanpa penonton, tapi hasilnya diunggah untuk masyarakat. Oh, kita nyanyi harusnya ada campur sari. Di campur sari biarkan aja. Ya pakaian campur sari ke salon dan sebagainya, tapi tanpa penontonnya 20 aja. Habis itu di YouTube-kan atau di Zoom-kan. Oh, gitu. Tapi aktifnya terus. Tapi kita pakai Zoom gitu loh. Dan itu diberi dana oleh Pemkot. Pemkot lewat Dispora. Lewat Dispora punya program sewanan iki. Ya tapi pakai Zoom. Tapi jalan terus semuanya, jangan berhenti gitu loh. Karena ini Covid harus kita hidup berdampingan dengan Covid terus. Itu berarti yang tampil nanti tiap minggu gantian? Ya gantian tiap toh. minggu atau tiap hari? Iya, tiap minggu atau tiap hari gantian. Oh, gitu. Ada band, ada campur sari, ada apa, tapi pakai Zoom. Nah, kita pakai sumber wangi bisa. Dan nonton sesuai dengan level 3. Tapi itu digunakan Zoom. Rame itu. Kita harus rubah seperti itu pola kita itu. Kita solusi yang ditawarkan Pemkot. Solusi saya tawarkan begitu. Dan Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Iya, terima kasih Ben Chandra dari Suara Madiun mengupdatekan informasi mengenai Pemkot Madiun yang siapkan strategi bagi pekerja seni budaya terdampak di masa pandemi. Kalau kata tadi dari Ben Chandra dari Suara Madiun, ada kita bergeser ke Persada Blitar dengan reporter Ari Kusuma dengan beritanya percepatan pelaksanaan vaksin ke Bupati Blitar minta perkuat sinergitas lintas sektor. Selengkapnya beritanya bersama Ari Kusuma. Bupati Blitar Rini Syarifah meminta kepada seluruh petugas agar lebih memperkuat sinergitas lintas sektor seperti TNI Polri. Hal itu diungkapkan langsung ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi di Desa Pakisaji, Kecamatan Kademangan pada Rabu 15 September 2021. Bupati Rini mengatakan, salah satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi adalah meningkatkan kolaborasi dengan lembaga vertikal lain. Ingat, wilayah Kabupaten Blitar luas, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari semua komponen agar target vaksinasi tercapai dan berjalan lancar. Nah, upaya kami adalah ini bersinergi dengan TNI Polri, lalu menggiatkan vaksin, terutama lansia, mungkin anak-anak yang mau sekolah juga. Terus kita giatkan untuk vaksin pertama, kedua, dan mungkin ada ketiga. Dan hari ini alhamdulillah vaksin kita sudah mencapai. Menurutnya, jika metode ini bisa berjalan efektif, maka dapat memperluas sasaran vaksinasi seperti kalangan lanjut usia, kalangan pelajar hingga masyarakat umum. Untuk itulah ia meminta agar semua elemen merapatkan barisan mensukseskan program vaksinasi supaya Kabupaten Blitar segera turun ke level 2. Bupati menambahkan selain aktif menggencarkan penerapan protokol kesehatan, masyarakat juga diminta proaktif dalam kegiatan percepatan dan pemerataan vaksinasi, sehingga herd immunity segera terbentuk. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Ya, terima kasih Ari Kusuma, Persada Blitar yang mengupdatekan informasi mengenai percepatan pelaksanaan vaksin. Bupati Blitar minta perkuat sinergitas lintas sektor. Kita bergeser ke Afik Rahardian dari Mahardika dengan beritanya mengenai 158 pedagang Pasar Pon terima vaksin dosis 2 di Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar. Selengkapnya bersama Afik Rahardian. UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terus menggencarkan vaksinasi COVID-19. Setelah melakukan vaksinasi bagi disabilitas dan ibu hamil, kini Puskesmas Sukorejo menggelar vaksinasi bagi pedagang pasar tradisional di Puskesmas. Demikian disampaikan Wisma Yuniar, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo, Rabu 15 September 2021. Wisma menjelaskan vaksinasi yang dilakukan ini merupakan dosis kedua bagi pedagang Pasar Pon Kota Blitar. Total ada 158 sasaran vaksinasi yang sebelum
sebelumnya menerima pemberitahuan melalui pesan seluler dari puskesmas. Menurut Wisma, pelaksanaan vaksin berlangsung dengan tetap menerapkan prokes COVID-19. Warga wajib lolos screening dan menjalani observasi sesudah menerima vaksin. Jadi sebenarnya vaksin itu ya sudah terbukti untuk ya itu adalah ikhtiar kita. Kalau udah divaksin ya mungkin terbentuk kekebalan tubuh untuk melawan virusnya. Ini kan programnya pemerintah ya yang harus kita dukung dan kita motivasi lah. Sementara itu, Jurisma, supir toko pertanian asal Serengat Kabupaten Blitar yang bekerja di Pasar Pon Kota Blitar mengaku senang telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Menurutnya, usai vaksin ia tidak mengalami gejala atau keluhan apapun. Jurisma juga merasa lebih aman karena sudah menerima vaksin COVID-19 mengingat intensitas kerjanya yang harus bepergian keluar kota. Jurisma, dari asalnya dari Serengat. Untuk melindungi diri dari virus ya. Ikuti anjuran pemerintah, jangan takut vaksin demi kebaikan bersama. Tidak hanya melakukan vaksinasi untuk pedagang Pasar Pon, di hari yang sama petugas Puskesmas Sukorejo juga melaksanakan vaksinasi di SMA N3 Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Iya, terima kasih reporter Afik Radian dari Mahardika dengan informasinya mengenai 158 pedagang Pasar Pon terima vaksin dosis 2 di Puskesmas Sukorejo Kota Blitar. Sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News, update COVID-19 di Jatim News Today. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sahabat Breaking News update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.